Pengembangan kegiatan Posyandu di Kelurahan Cipulir. Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan, atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Berbeda dengan puskesmas yang memberikan pelayanan setiap hari, Posyandu hanya melayani setidaknya 1 kali dalam sebulan. Lokasi Posyandu umumnya mudah dijangkau masyarakat, mulai dari lingkungan desa atau kelurahan hingga RT dan RW. Posyandu sebagai lembaga pelayanan kesehatan memiliki 5 program utama, yaitu 1. Pelayanan keluarga berencana, 2. Kesehatan ibu dan anak, 3. Imunisasi, 4. Perbaikan gizi, dan 5. Penanggulangan diare. Posyandu merupakan garda terdepan atau ujung tombak pemerintah dalam pencegahan stunting. Karena dengan kegiatan Posyandu, kita langsung dapat melihat perkembangan kondisi balita setiap bulannya. Peran kader dalam penyelenggaraan Posyandu sangat besar. Selain menjadi pemberi isu kesehatan pada masyarakat, juga sebagai penggerak masyarakat untuk datang ke Posyandu, serta mengajak masyarakat untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Kegiatan Posyandu bisa diperoleh tanpa mengeluarkan biaya, sehingga sangat meringankan beban ekonomi masyarakat. Selain itu, Posyandu juga memiliki banyak manfaat yang meliputi memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak, seperti pemberian ASI, MPASI, dan pencegahan penyakit. Memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari resiko kekurangan gizi atau gizi buruk ataupun terduga stunting. Mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, sehingga penanganan dapat segera dilakukan, serta memberikan imunisasi lengkap. Kegiatan Posyandu adalah kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh kader bersama petugas kesehatan. Pada pelaksanaannya melalui 5 langkah pada 5 meja kegiatan yang meliputi: Meja 1, pendaftaran. Kader mencatat kehadiran bayi atau balita yang datang pada kartu pengunjung Posyandu yang telah disediakan, kemudian diselipkan pada KMS yang sudah dimiliki oleh setiap bayi atau balita yang berkunjung ke Posyandu. Untuk peserta baru, maka dilakukan registrasi awal dengan mencatat nama bayi atau balita, tempat tanggal lahir, nama kedua orang tua, serta alamat tempat tinggal bayi atau balita tersebut. Kemudian juga diberikan KMS dengan ketentuan warna pink untuk perempuan dan biru untuk laki-laki. Kader pada meja 1 juga mendata ibu hamil yang hadir ke Posyandu pada formulir atau register ibu hamil. Meja 2, penimbangan. Orang tua menyerahkan kartu pengunjung, kemudian kader menimbang dan mencatat hasil penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, serta lingkar kepala pada kartu pengunjung tersebut, dan kemudian diselipkan kembali pada KMS. Meja 3, pengisian KMS. Kartu menuju sehat yang biasa disebut KMS adalah kartu yang memuat kurva pertumbuhan normal anak berdasarkan indeks antropometri berat badan menurut umur. Pada setiap kegiatan Posyandu, kader meja 3 mengisi KMS seluruh anak yang datang dan ditimbang. KMS ini menjadi sangat penting karena merupakan salah satu alat pemantau pertumbuhan anak. Selain mampu mengisi, kader meja 3 diharapkan juga mampu membaca atau menilai grafik yang terbuat dari hasil penimbangan anak setiap bulan, sehingga ia dapat memberikan penilaian apakah anak bertumbuh dengan baik atau kurang baik. Jika anak bertumbuh baik, berikan pujian pada ibu serta mengingatkan untuk menimbang rutin pada bulan berikutnya. Bila pertumbuhan anak kurang baik, perlu dirujuk kepada petugas kesehatan. Meja 4, penyuluhan dan pelayanan gizi. Pada meja 4, petugas kesehatan atau kader Posyandu terlatih akan memberikan edukasi atau penyuluhan terkait pemberian gizi seimbang. Dengan mengetahui pentingnya gizi seimbang akan membuat orang tua lebih perhatian ketika menyajikan makanan.
Semakin baik asupan gizi yang diberikan pada bayi atau balita, maka tumbuh kembangnya pun akan optimal. PMT atau pemberian makanan tambahan biasanya diberikan pada meja 4 dalam upaya meningkatkan gizi bayi atau balita pengunjung posyandu. Meja 5 pelayanan kesehatan khusus untuk kegiatan pada meja 5 hanya dapat dilakukan oleh petugas kesehatan, bidan, atau petugas lapangan keluarga berencana yang memberikan layanan antara lain imunisasi, KB, pemberian tablet tambah darah, vitamin A, dan obat-obatan lainnya. Dan apabila memerlukan pemeriksaan lanjutan, biasanya akan disarankan untuk datang ke puskesmas. Dengan adanya posyandu, tentu kualitas kesehatan masyarakat pun bisa terpantau dengan baik. Posyandu terbentuk karena kebutuhan masyarakat, pelaksanaannya oleh masyarakat, manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Posyandu selalu ada di masyarakat, digerakkan oleh kader-kader PKK yang bekerja sukarela tanpa lelah.